Tenanglah sejenak, tarik napas perlahan. Jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Di semesta ini, tidak ada yang benar-benar acak. Video ini tidak muncul untuk semua orang. Ia hanya menemukan mereka yang siap mendengar. Sejak lama, bukan lebih hebat, tapi lebih berat. Seolah kamu selalu diuji lebih dulu, selalu jatuh sebelum yang lain bangkit. Itu karena jiwamu tidak biasa, dan jiwa yang tidak biasa selalu dipersiapkan lebih lama. Semesta bekerja dengan cara sunyi. Ia tidak berteriak. Ia memberi tanda perlahan. Kamu tidak menemukan video ini. Video ini yang menemukanmu. Karena di dalam dirimu ada satu hal yang mulai bangun. Kesadaran bahwa hidupmu tidak akan selamanya seperti ini. Tidak semua orang kuat hidup dalam ketidakpastian. Tidak semua orang mampu bertahan saat harapan terasa jauh. Itulah sebabnya, tidak semua orang dipilih. Kesulitanmu bukan hukuman, ia adalah seleksi. Yang menyerah, berhenti di sini. Yang bertahan, disiapkan untuk perubahan besar. Ada tahun-tahun tertentu yang membawa energi perubahan, dan 2026 adalah salah satunya. Bagi banyak orang 2026 hanyalah angka, tapi bagi jiwa terpilih, itu adalah titik balik. Bukan karena keberuntungan, tapi karena izin. Izin dari semesta untuk hidupmu bergerak ke jalur yang seharusnya. Ini hanyalah tanda pertama, bukan janji kosong. Jika hatimu bergetar mendengarnya, itu karena jiwamu mengenali kebenaran ini. Kita akan bicara tentang masa gelapmu, dan mengapa itu justru bukti bahwa kamu dipersiapkan. Ingat satu hal, kamu tidak terlambat, kamu sedang diproses. Jika hidupmu terasa semakin berat setelah kamu bertahan lama, dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak sedang menghancurkanmu, ia sedang membentukmu. Pernah kamu bertanya, mengapa orang lain terlihat lebih mudah menjalani hidup? Sementara kamu harus berpikir 1000 kali, berjuang lebih lama, dan tetap kuat dalam diam. Karena hidup tidak menguji semua jiwa dengan cara yang sama. Yang akan memegang peran besar selalu diuji lebih awal. Rasa sakit bukan musuhmu. Ia adalah bahasa yang belum kamu pahami. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap penundaan sedang mengikis lapisan lama dalam dirimu. Lapisan yang tidak bisa dibawa ke hidup barumu. Jika kamu perhatikan, setiap kali kamu hampir menyerah, selalu ada sesuatu yang menahanmu. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu dijaga. Jiwa terpilih tidak diizinkan berhenti sebelum waktunya. Banyak yang memulai perjalanan, sedikit yang bertahan. Bukan karena yang lain salah, tapi karena jalur ini tidak untuk semua orang. Kesunyian, ketidakpastian, tekanan batin, itulah pintu seleksi yang sesungguhnya. Jika kamu masih di sini, jika kamu masih mendengar pesan ini, itu berarti persiapanmu hampir selesai. 2026 bukan hadiah tiba-tiba. Ia adalah panen dari semua luka yang tidak membuatmu hancur. Jangan buru-buru ingin keluar dari fase ini, karena fase inilah yang sedang membuka jalan. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang ditempa. Kita akan bicara tentang satu hal penting. Mengapa sejak kecil kamu selalu merasa berbeda? Tenanglah, semua ini sedang bekerja untukmu. Sejak kecil, kamu sudah merasa ada jarak antara dirimu dan dunia. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu tidak sama. Jadi saat yang lain mudah berbaur, kamu lebih suka mengamati. Di saat yang lain tertawa ramai, kamu justru mencari makna. Kamu tidak salah, kamu hanya tidak ditempatkan di jalur yang umum. Keramaian bukan musuhmu, tapi energinya terlalu dangkal untuk jiwamu. Kamu mudah lelah bukan karena lemah, tapi karena kamu terlalu peka. Jiwa yang peka selalu butuh sunyi untuk pulih. Pikiranmu sering melayang jauh, membayangkan kehidupan yang belum kamu jalani. Itu bukan pelarian, itu adalah ingatan samar tentang versi hidup yang akan datang.
Karena jiwa terpilih sering merasakan masa depan sebelum ia tiba. Bila mengway jalanmu tidak lurus. Jika hidupmu terlalu mudah, kamu tidak akan cukup dalam untuk menampung takdir yang besar. Kesulitanmu bukan kesalahan sistem, ia adalah filter. Perasaan berbeda ini akan menemukan tempatnya. Di 2026, kamu tidak lagi harus menjelaskan dirimu. Lingkunganmu akan berubah, peranmu akan jelas. Kamu tidak aneh, kamu hanya lebih awal. Apa yang kamu rasakan sejak dulu, akhirnya akan masuk akal. Kita akan bicara tentang satu hal penting, tahun 2026. Mengapa ia disebut gerbang takdir? Tenanglah, kamu tidak berjalan sendirian. Tidak semua yang berbeda harus menyesuaikan diri. Sebagian hanya perlu menunggu waktunya. Tidak semua tahun membawa makna, sebagian hanya berlalu. Tapi ada tahun tertentu yang datang membawa keputusan. 2026 bukan tahun biasa. Waktu tidak bergerak lurus, ia berdenyut. Ada masa menunggu, ada masa menahan, dan ada masa dilepaskan. Bagi jiwa tertentu, denyut itu mengarah ke satu titik, dan titik itu bernama 2026. Akhir-akhir ini, kamu mungkin merasa gelisah tanpa sebab. Seperti ada sesuatu yang ingin berubah, tapi belum terlihat bentuknya. Itu bukan kecemasan, itu adalah sinyal. Karena sebelum takdir berpindah, batin selalu digetarkan lebih dulu. Perubahan besar tidak datang dengan lembut. Ia meruntuhkan yang lama, bahkan yang terasa aman. Hubungan bisa menjauh, rencana bisa gagal, identitas bisa goyah. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membebaskanmu. Tidak semua orang akan melangkah ke fase ini. Sebagian akan kembali ke kebiasaan lama, sebagian akan memilih aman. Tapi jiwa yang telah melalui sunyi, rasa sakit, dan kesabaran panjang, merekalah yang diizinkan melintas. Di 2026, perubahanmu mungkin tidak langsung terlihat oleh semua, tapi kamu akan merasakannya. Keputusan menjadi lebih tegas, arah hidup terasa jelas, dan peluang datang tanpa kamu kejar. Gerbang takdir tidak dibuka dengan paksaan, ia terbuka untuk yang siap. Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, itu berarti kamu sedang disiapkan. Kita akan bicara tentang satu hal penting, mengapa rezekimu tertahan selama ini. Tenanglah, waktumu sedang mendekat. Takdir tidak tergesa-gesa, ia datang tepat saat jiwamu cukup luas untuk menerimanya. Jika kamu merasa sudah berusaha, tapi hasil selalu tertunda, dengarkan ini dengan tenang. Rezekimu tidak hilang, ia hanya ditahan dengan sengaja. Kita diajarkan bahwa siapa yang bekerja keras akan mendapat. Tapi kamu sudah bekerja keras, lebih keras dari banyak orang. Namun hidupmu seakan berkata, belum sekarang. Karena pada jiwa tertentu, rezeki tidak datang hanya karena usaha, tapi karena kesiapan. Rezeki besar yang datang terlalu cepat, seringkali merusak yang belum matang. Semesta tahu, jika rezeki itu datang duluan, kamu bisa kehilangan arah atau kehilangan dirimu sendiri. Maka ia menahan, bukan menolak. Sebelum rezeki mengalir, batin harus lapang. Kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati, itu bukan pelajaran ringan, dan tidak semua orang lulus. Tapi kamu masih di sini. Rezekimu tidak akan datang lewat jalur ramai. Ia datang lewat jalan yang sunyi, tidak terlihat, dan sering diremehkan. Namun sekali ia datang, ia menetap, karena ia datang selaras dengan jiwamu. Penahanan ini ada batasnya. 2026 adalah masa di mana izin mulai dilepaskan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu siap menanggungnya. Berhentilah menyalahkan dirimu. Jika rezekimu tertahan, itu karena ia sedang dijaga agar datang utuh. Kita akan bicara tentang satu hal penting, mengapa kesunyian justru menjadi bahasa semesta kepadamu. Tenanglah, rezekimu tahu alamat pulangnya. Yang tertunda bukan berarti ditolak, seringkali. Justru sedang disempurnakan. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa sepi,
bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena semesta sedang berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami dalam diam. Orang-orang bisa menjauh tanpa penjelasan. Ajakan berkurang, hubungan terasa renggang. Bukan karena kamu kurang berarti, tapi karena fase hidupmu sedang berubah. Dan tidak semua orang bisa ikut masuk. Kesepian adalah luka, kesunyian adalah ruang. Di ruang inilah suara hatimu kembali terdengar. Hal-hal yang dulu kamu kejar mulai kehilangan daya tarik. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu naik tingkat. Sebelum sesuatu yang baru masuk, yang lama harus pergi. Pikiran lama, pola lama, ikatan lama. Kesunyian membersihkan semua itu, tanpa suara. Di tengah sunyi, kamu mulai tahu tanpa alasan. Kapan harus berhenti, kapan harus melangkah. Itu bukan logika, itu adalah ingatan jiwa yang kembali aktif. Kesunyian ini tidak permanen. Ia adalah ruang persiapan sebelum peranmu berubah. Di 2024, kamu tidak lagi bertanya siapa aku. Kamu mulai menjalaninya. Jangan melawan fase ini. Jika semesta memintamu diam, itu karena ia sedang menyusun jalan. Kita akan bicara tentang satu hal penting. Perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Tenanglah, sunyi sedang bekerja untukmu. Tidak semua jawaban datang lewat suara. Sebagian hanya muncul saat kamu cukup diam. Banyak orang menunggu hidup berubah tanpa menyadari satu hal. Tidak ada perubahan di luar sebelum sesuatu di dalam dirimu runtuh lebih dulu. Stagnan bukan berarti gagal. Seringkali itu tanda bahwa pola lama sudah tidak bisa dipakai. Hidup berhenti bergerak agar kamu berhenti mengulang. Kamu mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Pekerjaan, peran, bahkan mimpimu tidak lagi terasa utuh. Itu bukan krisis, itu pembongkaran. Versi lamamu tidak bisa ikut ke fase berikutnya. Melepas bukan berarti gagal. Melepas berarti mengosongkan tangan agar bisa menerima yang baru. Semakin kamu berani melepas, semakin ringan langkahmu. Tanpa kamu sadari, cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi mengejar pembuktian. Itu tanda batinmu naik tingkat. Perubahan batin ini adalah tiket. Di 2026, kesempatan tidak akan datang untuk yang keras kepala, tapi untuk yang jernih. Dan kamu sedang menuju kejernihan itu. Jangan takut jika kamu tidak lagi sama. Yang berubah bukan jiwamu, tapi belenggunya. Kita akan bicara tentang tanda-tanda bahwa kamu sebenarnya sudah dipilih tanpa kamu sadari. Tenanglah, perubahanmu sedang sah. Kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang meninggalkan yang tidak lagi sejajar. Semesta jarang memberi pengumuman. Ia tidak berkata, kamu terpilih. Ia hanya memberi tanda dan menunggu siapa yang peka. Sejak lama, hidupmu jarang berjalan datar. Saat satu masalah selesai, yang lain datang. Bukan karena kamu sial, tapi karena hidupmu sedang dibentuk terus-menerus. Jiwa biasa dibiarkan stabil, jiwa terpilih ditempa. Ujianmu jarang terlihat. Yang berat bukan tenaganya, tapi pikirannya. Overthinking, kesepian, rasa mempertanyakan hidup. Itu bukan kelemahan, itu tanda kedalaman. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa sampai sejauh ini. Selalu ada jalan keluar di detik terakhir. Selalu ada tangan tak terlihat yang menahanmu agar tidak jatuh terlalu dalam. Itulah penjagaan. Pekerjaan terasa sempit, lingkungan terasa membatasi. Bukan karena kamu sombong, tapi karena ruang itu memang bukan milikmu. Jiwa terpilih tidak betah terlalu lama, di tempat yang tidak sefrekuensi. Semua tanda ini bukan tanpa tujuan. Ia mengarah ke satu fase, perpindahan. 2026 adalah momen di mana yang tersembunyi mulai diberi peran. Jika kamu merasakan semua ini, itu bukan sugesti. Itu pengakuan sunyi dari semesta. Kita akan bicara tentang satu hal penting. Mengapa tidak semua orang akan percaya ceritamu? Tenanglah, yang dipilih tidak perlu pengakuan.
Tanda tidak datang untuk diyakinkan orang lain. Ia datang agar kamu berani percaya pada dirimu sendiri. Ada hal-hal dalam hidupmu yang tidak bisa kamu jelaskan tanpa disalahpahami. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang melihat dunia dari ketinggian yang sama. Apa yang bagimu terasa jelas, bagi yang lain terdengar aneh. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka belum sampai. Rencana besar tidak pernah terdengar logis di awal. Jika takdirmu mudah dipercaya semua orang, mungkin ia tidak cukup besar. Karena hal luar biasa selalu lahir dari jalan yang tidak umum. Kamu belajar satu hal penting. Tidak semua orang perlu tahu. Diam bukan tanda takut, diam adalah bentuk kebijaksanaan. Energi yang dijaga tumbuh lebih cepat. Sebelum takdir berpindah, selalu ada fase perlindungan. Rencana tidak diumbar, langkah tidak diumumkan. Karena yang rapuh harus dijaga sampai kuat. Di 2026, hasil akan berbicara tanpa kamu menjelaskan. Yang meragukan akan diam, yang mencibir akan memahami, terlambat. Dan kamu tetap berjalan. Berhentilah mengecilkan dirimu, agar dimengerti semua orang. Takdirmu tidak butuh persetujuan. Kita akan bicara tentang satu hal penting. Saat semesta mulai berpihak diam-diam, tenanglah, jalanmu sah. Yang mengerti di awal jumlahnya sedikit, dan memang seharusnya begitu. Perubahan terbesar jarang datang dengan sorak-sorai. Ia datang saat kamu hampir tidak berharap lagi. Kamu mulai bertemu orang yang tepat tanpa mencarinya. Jawaban datang sebelum kamu bertanya. Masalah yang dulu terasa buntu, pelan-pelan menemukan celah. Itulah cara semesta bekerja, halus tapi pasti. Kamu tidak lagi mengejar dengan cemas. Kamu bergerak tapi tanpa beban. Dan anehnya, saat kamu berhenti memaksa, hal-hal justru mendekat. Waktu terasa tepat. Langkahmu seolah bertemu jalannya. Bukan karena semua mudah, tapi karena kamu selaras. Inilah fase di mana usaha dan izin berjalan bersama. Rezeki mulai datang, tanpa kamu mengumumkannya. Tidak selalu besar di awal, tapi stabil, bersih, dan menenangkan. Karena rezeki ini tidak ingin pergi lagi. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah pembuka. Di 2026, aliran ini menguat. Bukan ledakan, tapi pertumbuhan yang tidak bisa dihentikan. Jangan terburu-buru merayakan. Cukup jaga syukurmu dan tetap rendah. Kita akan bicara tentang pesan terakhir sebelum 2026 benar-benar dimulai. Tenanglah, kamu sedang dijaga. Jika hidup terasa lebih ringan tanpa alasan jelas, itu karena semesta sedang membantu. Sebelum sebuah pintu besar terbuka, selalu ada satu pesan terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyiapkan. Banyak takdir gagal, bukan karena tidak diizinkan, tapi karena diragukan. Ragu mengirimkan sinyal campur. Dan semesta hanya bekerja pada keyakinan yang utuh. Apa yang kamu ucapkan menjadi arah pikiran. Apa yang kamu ulang menjadi kenyataan. Jangan merendahkan jalanmu sendiri hanya karena lelah. Ada orang yang hanya cocok di fase lama. Melepas bukan berarti membenci. Itu berarti kamu menghormati proses dan melindungi energi. Fase ini menguji satu hal terakhir, ketenangan. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jernih. Saat hampir sampai, kamu tidak lagi di awal, dan belum sepenuhnya masuk. Ini ambang, dan hanya jiwa yang stabil yang diizinkan melangkah penuh. Jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu siap. Jangan mundur karena takut. Aku akan menyampaikan satu pesan penutup. Jika kamu bertahan sejauh ini, pesan itu untukmu. Tenanglah, pintu itu sudah mengenalmu. Yang hampir sampai, sering diuji paling sunyi. Jika kamu mendengar ini sampai akhir, berhentilah sejenak. Tidak semua orang sanggup bertahan sejauh ini.
dan itu bukan kebetulan. Banyak yang memulai dengan harapan, sedikit yang bertahan dengan kesadaran. Di sepanjang jalan ini, kamu diuji oleh sepi, oleh ragu, oleh penundaan. Namun kamu tidak berhenti. Itu tanda pertama bahwa jiwamu cukup kuat untuk membawa perubahan. Jika hidupmu terasa terlalu dalam untuk sekadar rutinitas, jika hatimu selalu mencari makna, bukan sekadar aman, itu karena kamu tidak disiapkan untuk hidup yang biasa. Kamu disiapkan untuk hidup yang selaras. 2026 bukan tahun sulap. Ia bukan tentang semua masalah hilang. Ia tentang satu hal, izin. Izin untuk melangkah tanpa terus-menerus diuji. Izin untuk menerima tanpa merasa bersalah. Izin untuk hidup tanpa mengecilkan diri. Yang paling berbahaya bukan kegagalan, tapi kembali ke versi lama, karena takut pada versi baru. Jangan ulangi pola doat yang pernah menguras jiwamu. Kamu tidak melewati semua ini untuk kembali ke titik awal. Mulai hari ini, buat satu kontrak sunyi dengan dirimu sendiri. Aku tidak akan lagi mengecilkan jalanku. Aku melangkah dengan sadar, tanpa tergesa, tanpa ragu. Dan aku izinkan hidupku berubah. Jika pesan ini terasa masuk ke dalam dadamu, itu karena jiwamu mengenal kebenarannya. Kamu tidak bertahan sejauh ini untuk gagal. 2026 tidak menunggumu untuk siap, ia menunggumu untuk berani. Tenanglah, semesta sudah setuju. Yang diizinkan tidak perlu berteriak, ia cukup melangkah. Jika pesan ini sampai ke hatimu, cukup lakukan satu hal sederhana, tekan subscribe agar kamu tidak melewatkan panggilan berikutnya. Karena tidak semua pesan datang 2 kali.